1. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang bab prediksi kebangkrutan dengan nama anggota 1. Tita Dwi Syafitri, NIM 2019-12-181. 2. Risma Saputri, NIM 2019-12-183. 3. Ageng Izulhaq, NIM 2019-12-186. Penggunaan prediksi kebangkrutan. 1. Pemberian pinjaman. 2. Investor. 3. Pihak pemerintah. 4. Akuntan. 5. Manajemen. Masalah dalam kebangkrutan. Pertama, kesulitan keuangan sulit didefinisikan. Kuadran yang pertama, tidak mengalami kebangkrutan, tidak juga mengalami kesulitan dalam keuangan. Kuadran yang kedua, tidak mengalami kebangkrutan, namun mengalami kesulitan dalam keuangan. Kuadran ketiga, mengalami kebangkrutan dan juga mengalami kesulitan dalam keuangan. Yang keempat, kuadran keempat, mengalami kebangkrutan dan juga mengalami kesulitan dalam keuangan. Dalam masalah ini, perusahaan yang benar-benar mengalami kebangkrutan adalah kuadran 4. Kontinum kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan merupakan kontinum dari yang paling ringan seperti kesulitan likuiditas jangka pendek, sampai dengan yang paling berat seperti tidak solvabel. Kesulitan keuangan jangka pendek bersifat sementara dan belum begitu parah. Tetapi, kesulitan semacam ini, apalagi tidak ditangani, bisa berkembang menjadi kesulitan yang berat seperti tidak solvabel. Indikator kebangkrutan. Indikator kebangkrutan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama internal, meliputi A. Analisis aliran kas, B. Analisis strategis perusahaan, C. Laporan keuangan perusahaan. Yang kedua eksternal, yang meliputi lembaga peranting. Alternatif perbaikan. Yang pertama, pemecahan secara informal apabila masalah belum begitu parah dan masalah perusahaan hanya bersifat sementara, prospek masa depan masih bagus. Yang kedua, cara pemecahan informal dengan memperpanjang dan menyusun komposisi. Yang ketiga, pemecahan secara formal apabila masalah sudah parah, kreditur ingin mempunyai jaminan keuangan. Yang keempat, cara pemecahan secara formal. Yang pertama, apabila nilai perusahaan diteruskan, nilai perusahaan dilikuidasi, maka dilakukan oleh organisasi, misal dengan merubah struktur modal yang baik menjadi struktur modal yang layak. Yang kedua, apabila nilai perusahaan diteruskan, nilai perusahaan dilikuidasi, maka dilakukan likuidasi, yaitu menjual aset-aset perusahaan. Prediksi kebangkrutan, analisis univarit. Yang pertama, menggunakan rasio keuangan secara tunggal atau terpisah. Contohnya, prediksi kebangkrutan perusahaan kereta api di Amerika Serikat menggunakan dua rasio keuangan. Yang pertama, rasio biaya transportasi terhadap pendapatan operasional. Yang kedua, rasio times interest earned atau TIE, yang merupakan rasio EBIT, earning before tax atau interest. Yang kedua, rata-rata nilai rasio BTPO untuk kedua grup perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak bangkrut dengan 0,356, bangkrut dengan nilai 0,473. Yang ketiga, rata-rata rasio TIE untuk kedua kelompok tersebut adalah tidak bangkrut dengan nominal 2,49, bangkrut dengan minus 0,26. Indikator kebangkrutan. Indikator kebangkrutan dapat dibagi menjadi dua indikator, yaitu internal dan eksternal. Dalam indikator internal dapat dilihat dari beberapa sumber, yaitu yang pertama ada analisis aliran kas untuk saat ini atau masa mendatang. Yang kedua, aliran strategi perusahaan, yaitu analisis yang memfokuskan pada persaingan yang dihadapi oleh perusahaan. Yang ketiga, ada laporan keuangan perusahaan yang dipaku untuk memprediksi kesulitan keuangan. Dan untuk indikator eksternal ada
lembaga penilaian yang sudah berkembang dan informasi mereka bisa dipakai untuk memprediksi kemungkinan adanya kesulitan keuangan. Prediksi kebangkrutan. Analisis univariate. Pendekatan tunggal atau univariate bisa dipakai untuk memprediksi kesulitan keuangan dengan asumsi bahwa distribusi variabel keuangan untuk perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan berbeda dengan distribusi variabel keuangan untuk perusahaan yang tidak mengalami kebangkrutan. Menggunakan rasio secara tunggal atau terpisah. Contohnya, prediksi kebangkrutan perusahaan kereta api di Amerika Serikat menggunakan dua rasio keuangan, yaitu yang pertama rasio biaya transportasi terhadap pendapatan operasional atau BT atau PO. Yang kedua, rasio times interest earned atau TIE yang merupakan rasio EBIT atau earning before tax atau interest. Rasio biaya transportasi terhadap pendapatan operasional BT atau PO. Biaya transportasi merupakan komponen biaya yang terbesar yang terjadi pada perusahaan kereta api, yang meliputi biaya operasi angkutan kereta, biaya gaji pegawai kereta, dan biaya bahan bakar. Pendapatan operasional terutama berasal dari karcis kereta yang terjual dan juga pendapatan dari beberapa sumber yang lain seperti pendapatan angkutan barang dan surat pos. Yang kedua, rasio times interest earned atau TIE yang merupakan rasio EBIT atau earning before tax atau interest. Bunga atau interest di sini adalah bunga dari kewajiban obligasi. Apabila diperoleh angka negatif, berarti perusahaan mempunyai earning atau pendapatan yang negatif. 4 variabel yang menunjukkan perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dengan yang tidak bangkrut secara konsisten. Yang pertama ada tingkat return atau rate of return. Perusahaan yang bangkrut mempunyai tingkat return yang lebih rendah. Yang kedua ada penggunaan hutang. Perusahaan yang bangkrut menggunakan hutang yang lebih tinggi. Yang ketiga, perlindungan terhadap biaya tetap atau fixed payment coverage. Perusahaan yang bangkrut mempunyai perlindungan terhadap biaya tetap yang lebih kecil. Yang terakhir atau yang keempat, fluktuasi return saham. Perusahaan yang bangkrut mempunyai rata-rata return yang lebih rendah dan mempunyai fluktuasi return saham yang lebih tinggi. Prediksi kebangkrutan, analisis multivariat. Salah satu kelemahan model univariate adalah kemungkinan terjadinya konflik antara variabel-variabel yang dijadikan prediksi. Untuk mengatasi masalah tersebut, model multivariate dikembangkan. Variabel bebas dalam model ini adalah rasio-rasio keuangan yang diperkirakan memprediksi kebangkrutan, sedangkan variabel tidak bebas adalah prediksi kebangkrutan atau bangkrut dengan nilai 0 dan tidak bangkrut dengan nilai 1, atau profitabilitas kebangkrutan 0-1 inklusif. Teknik statistik yang sering digunakan adalah analisis diskriminan untuk mengklasifikasikan observasi ke dalam dua kelompok, yaitu bangkrut dan tidak bangkrut. Teknik analisis logis atau probit juga sering digunakan untuk melihat profitabilitas suatu kejadian berdasarkan variabel-variabel tertentu. Bisa mengatasi kemungkinan inkonsistensi variabel individual. Idealnya, pemilihan variabel untuk prediksi kebangkrutan didasarkan pada teori ekonomi yang bisa mendasari masalah kebangkrutan. Sayangnya, tidak tersedia teori yang cukup. Karena itu, kita menggunakan penelitian terdahulu atau mencari data-data yang relevan dalam pemilihan variabel-variabel. Beberapa teknik multivariate. Yang pertama, model probabilitas linier. Yang kedua,
model logit, yang ketiga model profit, yang keempat diskriminan, yang terakhir model diskriminan lebih dari 2 kategori. Model diskriminan Altman, ZI sama dengan 1,2 X1 plus 1,4 X2 plus 3,3 X3 plus 0,6 X4 tambah 1,0 X5, di mana X1 sama dengan aktiva lancar dikurangi hutang lancar bagi total aktiva, X2 sama dengan laba yang ditahan bagi total aset, X3 sama dengan laba sebelum bunga dan pajak bagi total aset, X4 sama dengan nilai pasar saham biasa dan preferen atau bagi nilai buku total hutang, X5 sama dengan penjualan bagi total aset. Model Altman untuk perusahaan non-public, Z sama dengan 0,717 X1 tambah 0,847 X2 tambah 3,107 X3 tambah 0,420 X2 tambah 0,998 X5, di mana X1 sama dengan rasio modal kerja bagi total aset, X2 sama dengan rasio laba yang ditahan bagi total aset, X3 sama dengan rasio laba sebelum bunga dan pajak bagi total aset, X4 sama dengan rasio nilai buku saham preferen dan saham biasa bagi nilai buku total hutang, X5 sama dengan rasio penjualan bagi total aset. Beberapa isu. Teori-teori kebangkrutan relatif masih kurang dan hal ini membuat penelitian empiris kurang mempunyai arah. Penelitian memfokuskan pada pemilihan variabel dengan coba-coba, misal mengumpulkan banyak variabel kemudian diuji satu-satu. Isu sampel apakah sudah cukup representatif. Kegagalan per industri. Jenis industri furnitur, kegagalan bisnis per 10.000, operasi bisnis 211, peralatan transportasi 180, tekstil 126, makanan 93, kertas 71, retail, pakaian anak dan bayi 227, barang-barang sport 116, pakaian dewasa laki-laki 112, makanan dan minuman 65, department store 34. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.